Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita hadis ke-99 dari kitab Al-Adabul Mufrad yang menghimpun di dalamnya hadis-hadis tentang akhlak-akhlak yang mulia, yang mana akhlak-akhlak yang mulia ini merupakan suatu komponen dalam Islam yang penting dan tidak kalah pentingnya dengan akidah. Akidah juga penting, akhlak mulia juga penting. Jadi salah apabila memperhatikan akhlak yang mulia, karena Rasul alaihissalam beliau diutus untuk akidah dan juga untuk memperbaiki akhlak. Maka akidah penting, akhlak juga penting. Dan para salaf dahulu, mereka tidak mengambil ilmu dari seseorang kecuali memperhatikan akhlaknya dulu. Gak cuma akidah, tapi akhlak juga mereka perhatikan. Ibrahim An-Nakha'i mengatakan dalam Sunan Ad-Darimi, kana salaf au kanu, adalah dahulu para salaf, idza aradu, ketika mereka kepingin an ya'khudha rajul al-ilma atau an ya'khudha al-ilma an rajulin, ketika mereka ingin mengambil ilmu dari seseorang, nadaru ila hadihi, mereka lihat dulu akidahnya. Ini orang akidahnya lurus atau tidak, menyimpang atau tidak. Kalau akidahnya lurus, enggak menyimpang, sesuai Ahlussunnah, mereka ambil. Oh tidak, belum. Mereka lihat yang kedua, ila samtihi, mereka lihat dulu akhlaknya. Akidahnya lurus, akhlaknya lurus, pantas jadi guru. Akidahnya lurus, akhlaknya enggak lurus, enggak diambil ilmunya. Kalau akhlaknya lurus, mereka lihat yang ketiga, nadaru ila sholatih, mereka lihat sholatnya. Ini orang telat-telat apa enggak sholatnya ini? Ini orang suka ketinggalan takbiratul ihram apa enggak? Kalau sholatnya telat-telat, berarti orang ini enggak pantas diambil ilmunya. Sebagian kita kadang mengambil ilmu dari guru yang lurus akidahnya, tapi hendaklah kita melihat tiga komponen: akidah lurus, akhlaknya lurus, sholatnya telat-telat atau tidak. Ketika akidah lurus, akhlaknya lurus, sholatnya jarang telat, telat kalau ada udzur, kalau nggak ada udzur nggak telat, maka orang ini
layak diambil ilmunya. Maka hadis-hadis yang sahih itu tidaklah diriwayatkan oleh para perawi yang memiliki akidah yang lurus, akhlak yang lurus, dan sholat yang tidak pernah telat. Karena kalau sholatnya telat-telat atau akhlaknya nggak lurus, maka kredibilitas dia sebagai perawi akan jatuh. Ketika kredibilitas dia sebagai perawi jatuh, maka otomatis kredibilitas hadis dia juga akan jatuh menjadi hasan atau bahkan dhaif. Ini perawi akidahnya lurus, tapi akhlaknya nggak lurus, maka hadisnya nggak akan sahih. Karena hadis yang sahih itu perawinya harus thiqah. Thiqah itu dia punya dua sifat, yaitu dhabit dan adl. Dhabit itu kuat hafalan, adil itu lurus akhlaknya. Maka perawi yang thiqah itu adalah perawi yang hafalannya kuat dan lurus akhlaknya. Maka semua hadis yang sahih dari Nabi SAW itu diriwayatkan oleh orang-orang yang lurus akidahnya, kuat hafalannya, dan lurus akhlaknya. Maka akhlak ini juga termasuk komponen yang penting dalam standar seseorang layak jadi guru atau tidak. Sholat itu juga suatu komponen yang penting, karena guru itu digugulan ditiru. Masa iya orang yang digugu ditiru itu telat-telat sholatnya? Mana akhlak sama Allah Azza wa Jalla? Dia mengajarkan akhlak, tapi akhlak dia sama Allah nggak baik, maka dia nggak pantas diambil ilmunya. Waqi' bin Jarrah, gurunya Syafi'i, mengatakan, idza ra'aitar rajula, kalau kamu lihat ada orang yatahawanu an takbiratil ula, suka ketinggalan takbiratul ihram, suka meremehkan takbiratul ihram, faksil yadahu anhu, faksil yadaka anhu, cucilah tanganmu dari dirinya. Maksudnya jangan ambil ilmunya. Ini standarnya para salaf dahulu. Nah, kita masuk ke 99 masih dengan bahasan yang sama, yaitu la yarham ma la yurham, la yurham ma la yarham. Nah, fadl. Tis'a wa tis'un al-hadith, tis'a wa tis'un. Hadith tis'a wa tis'un. Hadatsana Abu Nu'man wa hadatsana Amr bin Zaid an Asim an Abi Utsman anna Umar radhiyallahu anhu istahhala rajulan faqala al-'amil idza likadha wa kadha min al-waladi ma qabbaltum wahidan minhum faza'ama Umar aw qala Umar inna Allah 'azza wa jalla la yarhamu man min ibadihi illa abarrahu. Insyaallah, kalau ini adalah asar dari Umar bin Khattab. Kalau hadis dinisbatkan kepada sahabat, namanya hadis apa? Mauquf, marfu, atau munqati? Masih ingat? Kalau hadis yang ngomong sahabat, hadis apa namanya? Mauquf, marfu, atau munqati? Marfu. Salah. Mauquf. Kalau hadis yang ngomong Nabi itu namanya hadis marfu. Kalau dibilang hadis ini marfu, maksudnya hadis ini yang mengucapkan itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan hadis ini mauquf, hadis ini adalah hadis mauquf, maksudnya adalah hadis ini diucapkan oleh sahabat. Kalau dikatakan hadis ini munqati, maksudnya adalah hadis ini diriwayatkan oleh tabi'in. Paham? Kalau marfu apa?
Diucapkan oleh siapa marfu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang diucapkan oleh sahabat namanya apa? Mauquf. Kok tabi'in? Apa tadi? Lu sekat dikair rumah. Ya, justru itu. Karena dia terputus, karena dia dari tabi'in langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia terputus sanadnya dari sahabat. Itu dia. Baik. Haddatsana Abu Nu'man, telah menceritakan riwayatnya Abu Nu'man, dia berkata haddatsana Hamad bin Zaid, telah menceritakan Zaid Hamad bin Zaid an Asim, dari Asim an Abi Utsman, dari Abi Utsman anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu istamala rajulan. Istamala artinya memperkerjakan seseorang, rajulan, seseorang. Karena lafadznya rajulan maka tidak dikenal ini siapa nama orangnya. Pokoknya Umar memperkerjakan seseorang. Faqala al-amil, lantas orang yang dipekerjakan Umar ini dia mengatakan kepada Umar, innali kada wa kada minal walad, sesungguhnya aku punya anak yang seperti ini dan seperti ini. Mungkin anaknya nakal atau mungkin apa, wallahu a'lam. Yang jelas aku punya anak seperti ini, seperti ini. Ma qabbaltu wahidan minhum, aku enggak pernah mencium salah satu di antara mereka sama sekali. Kalau hadis sebelumnya ada seseorang Arab Badui datang kepada Nabi dan dia memiliki 10 anak dan dia sama sekali tidak mencium anaknya itu. 10 anaknya tidak pernah dicium sama dia. Maka Rasul mengatakan la yurham ma la yarham, tidak akan disayang oleh Allah orang yang tidak menyayangi. Ternyata ini kejadian juga di zamannya Umar, di mana pekerjanya ini dia punya anak dan dia tidak mencium anaknya, jamaah. Fazal Umar, Anas Umar marah, murka Umar. Qala Umar, atau Umar mengatakan, Innallaha azza wa jal la yarhamu min ibadi, sesungguhnya Allah tidak akan menyayangi orang di antara hamba-hambanya illa abarrahum, kecuali orang-orang yang baik kepada anak-anaknya atau orang-orang yang baik kepada orang lain. Tak ulangi lagi, sesungguhnya Allah tidak sayang kepada seseorang atau tidak sayang di antara hamba-hambanya kecuali hamba-hamba Allah yang sayang kepada orang lain, yang mencintai anak-anaknya. Maka sebagaimana penjelasan sebelumnya, di antara tanda cinta seorang orang tua kepada anak itu adalah dengan mencium anak tersebut. Sering-sering dicium, maka dia sering-sering mencintai anak tersebut, dan itu akan menumbuhkan cinta anak tersebut kepada orang tuanya. Akan muncul mawaddah dalam hatinya, kasih sayang dalam hatinya. Dicium keningnya, dicium pipinya, akan muncul mawaddah dalam hati anak tersebut. Akan timbul rasa ternyata orang tuanya sayang sama dia, akan timbul rasa peduli dari anak itu, ternyata orang tua itu peduli sama saya. Maka orang tua yang peduli, maka anaknya pun juga akan peduli. Kemudian yang kedua, simpel sekali, di antara sebab datangnya rahmat Allah kepada kita, kepada keluarga kita, adalah dengan cara kita menyayangi anak-anak kita. Dan kemarin sudah kita bahas, menyayangi itu adalah bukan dengan cara menyenangkan hati mereka. Rasa sayang tidak harus melulu dengan cara memuaskan hati mereka. Rasa sayang itu terikat dengan Alkitab was sunnah, dengan dalil Al-Quran dan sunnah. Meskipun anak tersebut tidak suka, meskipun anak tersebut benci, selama itu sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, maka itu adalah bentuk sayang kita kepada mereka. Mereka tidak suka kalau dibangunkan sholat subuh, tapi karena kita sayang dengan mereka, kita bangunkan dia, kita paksa dia untuk hadir sholat subuh. Meskipun mereka tidak suka, mereka tidak suka minum obat karena pahit, tapi karena kita sayang dengan mereka,
maka kita paksa mereka minum obat. Maka sayang itu tidak harus sesuai dengan keinginan mereka. Ada kalanya sayang itu bertentangan dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga, jamaah, apa yang diucapkan Umar ini ternyata sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa sahabat itu iktidaknya kepada Nabi itu totalitas. Al-qaul wal fi'il. Mengikutnya ke Nabi itu totalitas, enggak separuh-separuh. Baik mengikuti ucapan beliau ataupun mengikuti perbuatan beliau. Itu sahabat. Totalitas mereka mengikuti Nabi SAW. Bahkan di perang Badar, pernah saya ceritakan mungkin kepada dengan semua, itu perang tidak sengaja, karena Nabi nggak niat perang itu. Nabi hanya berniat untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Yang mana Abu Sufyan, kafilah dagangnya itu sebagian adalah harta-harta kaum muslimin yang dirampas oleh orang kafir jahiliyah ketika kaum muslimin belum hijrah. Maka Nabi ingin mengambil barang dagangan itu. Kok qadarullah malah terjadi perang. Dan Nabi nggak punya persiapan, karena banyak di antara kaum muslim waktu itu nggak membawa hewan tunggangan, nggak bawa pedang, nggak siap pokoknya. Maka Nabi malam hari mengadakan musyawarah, gimana ini, besok kita perang atau tidak? Maka di antara para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, berbuatlah semaumu, kami akan tetap bersamamu. Meskipun engkau berjalan menuju lautan dan engkau tenggelam di lautan, wahai Rasulullah, kami akan ikut tenggelam bersamamu. Totalitas. Meskipun engkau di lautan, wahai Rasulullah, dan engkau memutuskan untuk tenggelam di lautan, maka kami akan ikut tenggelam bersamamu. Totalitas. Nabinya tenggelam, pengikutnya juga ikut tenggelam. Terus mereka mengatakan, kami tidak akan mengatakan kepadamu sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Musa alaihissalam, yang ketika Musa mengajak untuk perang, mereka mengatakan, idhab anta wa rabbaka faqatila inna hahuna qaidun. Hei Musa, inna fiha qauman jabbarin. Di negeri Palestina itu ada kaum yang bengis. Wa inna lan nadkhulaha abadan. Kami enggak akan pernah masuk ke Palestina tersebut, kata orang-orang Yahudi. Terus dia mengatakan, kalau kamu ingin perang dengan mereka, wahai Musa, idhab anta wa rabbaka faqatila. Udah, ente pergi sama Tuhan ente sendiri, kami enggak ikut. Berperanglah kalian berdua sendiri. Inna hauna qaidun. Kami di sini saja. Ngapain? Qaidun, duduk menunggu. Ini ucapan kurang ajar Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Tapi ternyata ini enggak terjadi kepada sahabat. Sahabat justru mengatakan, pergilah engkau wahai Rasulullah dan kami bersamamu. Meskipun engkau tenggelam wahai Rasulullah, maka kami akan ikut tenggelam bersamamu. Maka hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat itu mengikuti Nabi secara totalitas. Dan mengikuti Nabi secara totalitas itu adalah bentuk bukti cinta kepada Nabi SAW. Karena seseorang yang mencintai sesuatu, dia pasti akan memberikan semuanya untuk sesuatu tersebut, bahkan termasuk nyawa sekalipun, karena dia cinta. Itu adalah konsekuensi iman, konsekuensi al-wala wal bara, konsekuensi akidah. Ketika dia mencintai Allah, dia berikan loyalitas dia 100% kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ikuti 100%, tidak separuh. Kalaupun tidak bisa mengikuti 100%, kalaupun tidak bisa mengikuti 100%, minimal tidak menentang. Kalaupun tidak bisa mengikuti 100%, minimal tidak benci, tapi berusaha untuk tetap mengikuti.
Makanya Rasul SAW mengatakan saddidu wa qaribu wa qasdul qasda fatablu. Saddidu, sedang-sedang saja. Wa qaribu, mendekatlah kepada kebenaran. Wal qasdul qasda, pertengahanlah. Fatablu, maka engkau akan sampai. Meskipun enggak bisa mengikuti Nabi SAW 100%, minimal kita cinta sama Nabi dan kita berusaha untuk mengikuti Nabi SAW. Sedang-sedang saja. Fatablu, maka engkau akan sampai. Nah, kemudian hadis yang ke 100. Alhamdulillah kita sudah masuk 100 hadis. Babur rahmah mi'atu juz'in. Mudah ya syabab, depan. Jangan di belakang, nanti merem. Terus maju. Ya. Jangan gandeng, pisah-pisah. Nanti kalau gandeng ngerumpi nanti. Ini Mas Irfan, maju, jangan gandeng. Nanti kalau gandeng setannya banyak di situ. Nah, Babur rahmah mi'atu juz'in. Ini hadis yang sering panjenengan dengar. Bab rahmatnya Allah itu ada 100 bagian. Bukan 100 macam ya, 100 bagian. Nah, betul. Tarfa'al farasu hafiraha. Nah, terus kok khusyata ya? Kenapa enggak khusyatan ya? Kalau khusyatan kan dia nanti jadinya seperti maf'ul li ajli atau maf'ul atau hal yang menerangkan keadaan. Kalau khusyata berarti dia mudhof. Bisa ya mudhof ke an ya, atau salah harokatnya. Di sini juga khusyata. Baik. Haddatsana Hakam bin Nafi qala, telah menceritakan kepada kami Hakam bin Nafi, dia berkata akhbarana Syuaib Ani Zuhri qala, dia berkata Zuhri berkata akhbarana Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib, ada dua, bisa Musayyab bisa Musayyib. Anna Abu Hurairah qala, bahwasanya Abu Hurairah anhu berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Antum lihat, hadis itu kebanyakan kalau lafadznya enggak sami itu ya ro'a itu. Kalau ro'a itu berarti sahabat melihat Nabi SAW. Kalau sami itu berarti sahabat mendengar Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa metode belajarnya para sahabat itu terkadang dengan cara melihat, terkadang dengan cara mendengarkan. Jadi melihat semua gerak-gerak Nabi SAW dan ditiru, dan mendengar semua ucapan Nabi SAW dan dihafalkan dan diajarkan. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat itu kalau belajar itu nggak ngobrol. Karena kalau dia ngobrol nggak akan sami itu, nggak bakal dengar. Terus ini juga menunjukkan bahwa para sahabat itu kalau belajar sama Nabi
itu dia nggak sibuk dengan aktivitas lain, mainan pensil, mainan HP, buka WA. Karena kalau dia buka WA atau mainan pensil atau gambar-gambar, nggak akan sami itu dia. Maka ketika dia sami itu, berarti dia mendengarkan sabda Nabi itu seksama, memperhatikan betul. Makanya istilah orang belajar itu bukan isma, dengarkan, bukan, tapi istami'. Istami sama isma itu sama artinya jamaah, mendengarkan. Tapi kalau udah pakai kata istami, berarti dia mendengarkan dengan seksama. Jadi Abu Hurairah itu mendengarkan dengan seksama. Rasulullah mengatakan, alaihi salatu wassalam, ja'alallahu azza wa jal ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah azza wa jal menjadikan rahmat itu 100 bagian. Nanti Anda mau bahas ini. Ustaz Ridwan sering ngutip hadis ini, tapi beliau tidak membahasnya secara mendalam terkait fikihnya. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in. Maka Allah menahan 99 rahmat di sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah menurunkan ke bumi satu rahmat saja. Famin dalikal juz'i. Dan di antara bentuk satu rahmat itu, yatarahamul khalqu, menjadikan makhluk itu saling berkasih sayang. Ini baru satu rahmat. Menjadikan makhluk itu saling berkasih sayang. Hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha. Bahkan sampai seekor kuda itu dia mengangkat kakinya karena dia khasyata, mengangkat kakinya an waladiha, dari anaknya. Kenapa kok dia angkat kakinya? Khasyata an tusibaha, karena dia khawatir akan menginjak anaknya. Baik, Anda mau bahas sebelum anak ke kitab. Satu, Ar-Rahmah diambil dari kata apa yang dulu kita bahas? Diambil dari kata Ar-Rahman. Ya, Rahmah diambil dari kata Ar-Rahman. Karena Allah itu Ar-Rahman, maka dia memiliki rahmah. Gitu kan? Ar-Rahman itu sifat datiyah atau fi'liyah? Sifat datiyah. Ar-Rahim sifat fi'liyah, perbuatan Allah Azza wa Jalla. Pencuri perbuatannya namanya mencuri. Ar-Rahman, maka bagaimana caranya Allah mengasihi hambanya? Dengan cara Ar-Rahim, sehingga muncul namanya rahmah. Pertanyaannya, berapa jumlah rahmat Allah? Berapa jumlah rahmat Allah? 100 atau berapa? Jangan ragu-ragu. Berapa jumlah rahmat Allah? Jawabannya adalah tidak terbatas. Laisalah haddun, tidak punya batasan. Lah kok ini kok ada 100 Ustaz? Ini yang Anda mau bahas. Kalau dulu Ustaz saya bilang Allah punya 100 rahmat. Betul, dohirnya begitu. Tapi fikihnya enggak seperti itu. 100 rahmat itu bukan rahmat Allah semuanya. Karena Allah itu Ar-Rahman. Kalau Allah Ar-Rahman, maka rahmannya Allah enggak terbatas. Sebagaimana zat Allah itu tidak memiliki batasan. Kemudian karena Allah enggak memiliki batasan rahmatnya, Allah hanya menciptakan 100 rahmat untuk makhluknya. Paham ya? Jadi rahmat itu ada dua macam.
apabila rahmat ini dinisbatkan kepada zatnya Allah, maka dia tidak memiliki batasan. Apabila rahmat ini diperuntukkan untuk makhluk Allah, maka hanya ada 100 rahmat. Paham sampai sini? Berarti 100 rahmat yang ada di hadis ini itu adalah rahmat yang Allah ciptakan untuk makhluknya. Bukan semua rahmat milik Allah, bukan. Allah hanya ngasih makhluknya 100 saja. 1 Allah turunkan di dunia, dan sisanya 99% Allah simpan untuk akhirat. Oke, paham? Yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini jamaah kata Syekh di sini, ada nggak di sini ya? Oh ada. Nah, baca fikih hadisnya. فيه بيان القضاء والبشارة للمسلمين وإدخال سرور على المؤمنين لأن الحدث أن الإنسان يكره فرحا شديدا عندما يحصل له العلم بشيء موعود Asbuk. Lanjut lagi. Hadis ini fihi bayanun lirraja'i wal bisyarah lil muslimin. Hadis ini menjelaskan kepada kita, memberi penjelasan. Terdapat di dalamnya tentang ar-raja, rasa harap, wal bisyarah, dan kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang Islam. Kenapa kok gembira? Karena ternyata Allah berikan banyak rahmat untuk makhluknya. 1 saja sudah banyak, apalagi 99. 1 saja kita bisa makan, bisa tidur nyenyak, bisa sayang, bisa menikah, apalagi 99. 1 saja itu bisa menjadikan kita diampuni oleh Allah, apalagi 99. Jadi ada roja, ada rasa harap, sehingga seorang pendosa itu harapan dia terbuka lebar karena Allah punya 100 rahmat untuk makhluknya. Makanya Allah mengatakan la taqnatu mir rahillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Jamaah, kalau di dalam perut ikan paus saja masih ada rasa harap, apalagi kita yang tidak berada di dalam perut ikan paus. Yunus alaihissalam, Dunnun, dihukum oleh Allah Azza wa Jal, masuk ke dalam perut ikan paus. Al-Hut masuk ke dalam perut ikan paus. Masih ada secercah harapan, karena besarnya rahmat Allah, masih ada secercah harapan untuk selamat. Maka dia mengatakan apa? Wanada fid dhulumat, kata Allah. Dan Dunnun menyeru Tuhannya di dalam kegelapan. Kegelapan apa? Ikan paus. Ada harapan di situ. Dan dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada secercah harapan. Ini menunjukkan bahwa banyaknya rahmat Allah yang kepada kita itu ada secercah harapan untuk kita yang menjadikan kita tidak boleh putus asa. Wa idkhalus surur alal mu'minin, dan merupakan suatu kebahagiaan bagi orang-orang beriman. Harusnya kita bahagia karena ternyata Allah merahmati kita semuanya. Li'annal ada, karena biasanya, adatnya atau kebiasaannya, annal insannya, bahwasanya seseorang itu yafrahu farhan syadidan, akan sangat bahagia indama yahsulul lahul ilmu,
tatkala dia mengetahui bisyai'i sesuatu, al-mau'udu yang dijanjikan, al-makhbu'u yang tersembunyi. Jadi begini maksudnya, seseorang itu kalau dia dijanjikan oleh orang lain sesuatu, dia nggak tahu apa yang dijanjikan. Tapi ketika dia tahu, oh ternyata yang dijanjikan ini, maka dia akan sangat bahagia. Nah di sini Allah menjanjikan rahmat dia. Bahkan Allah ngasih tahu, nanti kalau di akhirat kamu tak kasih 99. Maka sebab ini harusnya menjadikan seorang yang beriman kepada Allah itu bahagia. Wali annahu, dan karena idza hasalahu birrahmatil wahidah, apabila seorang mukmin dia mendapatkan satu rahmat ini saja, artinya Allah rahmati dia jamaah. Kalau seorang muslim dia mendapati satu rahmat ini fi hadhihi dar, di kehidupan dunia ini, kullu hadhihi ni'am, maka semua ini akan menjadi nikmat-nikmat. Dan di antara nikmat-nikmat itu adalah minal Islam. Kalau kita hari ini Islam, berarti tandanya Allah merahmati kita. Wal Quran, Al-Quran itu bentuk rahmat Allah. Kalau kita berada di atas petunjuk Al-Quran, berarti Allah merahmati kita. Wassalat, salat, kalau kita tidak salat, berarti Allah merahmati kita. Berarti kita dapat satu rahmat ini jamaah. Warahmah fi qalbihi, dan kalau kita menyayangi orang lain, memiliki rahmat di hati kita, berarti Allah merahmati kita. Wa ghairu dzalika, dan yang lain, mimma an'amallahu alaihi bihi, dari semua yang Allah beri, dari semua yang Allah beri nikmat kepada hamba tersebut. Fa kaifa dzannu bi mi'ati rahmatin fid daril akhirah, lantas bagaimana pendapatmu dengan 100 rahmat yang ada di akhirat? Naam jamaah, ketika hari kiamat maka satu rahmat ini akan Allah tambahkan di akhirat, sehingga di akhirat orang yang beriman mendapatkan 100 rahmat, bukan 99 tapi 100 rahmat. 99 itu yang disimpan oleh Allah, tapi ketika hari kiamat maka satu rahmat yang Allah turunkan di dunia ini Allah gabungkan dengan yang 99, sehingga nanti di akhirat orang beriman itu akan mendapatkan 100 rahmat. Dan di antara bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla, kita hari ini berada di atas jalan sunnah Nabi alaihi wasallam. Di antara bentuk kasih sayang kita kepada Allah Azza wa Jalla hari ini, kita berada di manhaj nubuwah, manhajnya Nabi alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah pada kita pada hari ini, kita berada di atas hidayah Islam dan di hidayah sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, tuba liman mata ala sunnah, tuba liman mata ala sunnah, tuba liman mata ala sunnah. Bahagialah orang yang mati di atas sunnah, bahagialah orang yang mati di atas sunnah, bahagialah orang yang mati di atas sunnah. Maka kita apabila kita berjalan di atas jalan yang lurus, as-siratul mustaqim, jalannya para sahabat, jalannya para nabi, jalannya Abu Bakar dan Umar, jalannya hidayah Allah Azza wa Jalla, as-siratul mustaqim, maka itu insya Allah Ta'ala kita adalah termasuk di antara golongan orang yang mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, termasuk di antara golongan orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk di antara golongan orang yang mendapatkan satu rahmat ini, sedikit tapi sangat banyak, yaitu ketika kita berada di atas jalan yang benar, di atas al-haq, di atas jalan yang lurus. Allah berfirman, walaula fadlullahi wa rahmati la kuntum minal khasirin. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena keutamaan Allah, kalian semua termasuk di antara orang-orang yang rugi. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa, walaula fadlullahi wa rahmatihi lattaba'tumus syaitan illa qalilan. Kalau bukan karena keutamaan Allah, kalau bukan karena rahmat Allah,
tentu kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit di antara kalian. Maka orang-orang yang menyimpang itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang berada di atas manhaj nubuwah, manhaj yang hak, manhaj salafus salih, itu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan antum ingat, ketika seseorang mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, maka dia harus melakukan satu, dia jaga rahmat itu, dia pelihara rahmat itu, dia jaga hidayah itu agar tidak lepas dari dirinya. Dan para jamaah, menjaga hidayah itu sulit, berjalan di atas jalan yang lurus itu sulit, istiqomah menjaga hidayah di atas manhaj yang hak itu sulit. Nabi SAW pernah bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum menggambar suatu garis yang lurus, menggambar suatu garis yang lurus. Para sahabat mengatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Suatu ketika Nabi SAW menggambarkan untuk kami garis yang lurus. Wa thumma yaqulu, kemudian Nabi mengatakan, hada sabilullah, ini jalannya Allah. Wa khatta khututan, kemudian Nabi menggambar garis-garis yang lain di sekitar garis-garis yang lurus. Thumma yaqulu, kemudian Nabi SAW mengatakan, wa hadhihi subul, inilah jalan-jalan yang lain selain jalan yang lurus tadi itu. Wa fi kulli sabilin syaitan, dan setiap jalan yang menyimpang ini ada syaitan, ada syaitannya, ada syaitannya, banyak syaitannya. Yad'u ilaihi, setiap syaitan mengajak manusia ke arahnya. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, wa hada sirati mustaqiman fattabi'uhu, inilah jalanku yang lurus, kata Nabi SAW, fattabi'uhu, ikuti. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Antum lihat gambar ini jamaah, antum perhatikan gambar ini. Nabi memberikan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa kebenaran hanya satu, kesesatan itu banyak. Hidayah itu hanya satu, kesesatan itu banyak. Orang yang benar itu sedikit, orang yang sesat itu banyak. Jalan ke surga itu hanya satu, jalan ke neraka itu banyak. Orang baik itu sedikit, orang jahat itu banyak. Cahaya Allah itu satu, kegelapan itu banyak. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Allah pakai kata dulumat. Allah pakai kata apa? Dulumat. Dulumat ini bentuk jamak dari dulmun. Dulmun itu kegelapan, satu jumlahnya. Kalau dulumat itu kegelapan, jumlahnya banyak. Dan Allah pakai kata nur. Nur ini bentuk satu, bentuk jamaknya anwar. Anwar itu cahaya, cahaya yang banyak. Nur itu cahaya, jumlahnya satu. Ketika ngomong kegelapan, Allah pakai dulumat, nggak pakai dulmun. Ketika ngomong cahaya, Allah pakai nur, nggak pakai anwar. Itu menunjukkan bahwa kebenaran itu satu, cahaya itu satu, orang baik itu satu, jalan ke surga itu satu. Itu jalannya para nabi, sahabat, Al-Quran, Sunnah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai berakhir ke jannah. Ini finishnya. Di sini kita ada para nabi, ada para sahabat, ada para tabi'in, ada para salaf. Kita di sini. Jangan sampai kita ke sini. Wala tattabi'us subul,
Jangan ikuti ini. Allah berfirman dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Katakan Muhammad, inilah jalanku yang lurus, yang aku menyuruh kalian kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Berarti jamaah, untuk meniti jalan yang lurus itu harus punya ilmu. Untuk mendakwakan jalan yang lurus itu harus dengan ilmu. Maka ketika kita menempuh jalan yang lurus, jalannya para nabi, maka kita akan mendapatkan cobaan sebagaimana cobaan para nabi. Maka jalan menuju surga itu enggak mulus jamaah. Banyak krekelnya, banyak gonjalannya. Sedangkan jalan menuju selain surga itu mulus. Ada setan-setannya. Jalan yang lain selain jalan surga, tempatnya syubhat dan syahwat. Maka antum perhatikan, ketika antum melewati jalan yang tidak lurus ini jamaah, antum akan terjatuh. Pasti terjatuh. Bukan sekali, dua kali terjatuh, bahkan puluhan kali, ratusan kali pasti akan terjatuh. Itulah kenapa istiqomah itu sulit. Istiqomah untuk tepat waktu sholat sulit. Istiqomah untuk enggak maksiat sulit. Istiqomah menundukkan pandangan sulit. Istiqomah baca Quran sulit. Istiqomah menghafal Quran sulit. Pasti terjatuh. Terkadang terjatuh karena syahwat, kita berbelok. Terkadang terjatuh karena syubhat, kita berbelok. Tapi antum ingat, ketika antum udah belok, antum cepat-cepat kembali lagi. Jangan diterusin. Kalau diterusin, antum ke neraka. Kalau antum terjatuh pada maksiat, cepat-cepat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Antum terjatuh pada syubhat, cepat-cepat kembali ke majelis ilmu, kembali ke jalan yang lurus. Mungkin antum berada di sini, di tengah-tengah, mau sampai ke jannah, antum jatuh lagi, kembali lagi. Mungkin antum mau finish ke jannah, antum terjatuh lagi, kembali lagi. Makanya Allah Azza wa Jalla mensifati Ibrahim itu apa? Inna Ibrahim la'awwahun hanif. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim itu adalah orang yang suka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah juga berfirman, qad aflaha man tazakka. Allah senang sama orang yang senantiasa kembali mensucikan dirinya. Allah juga mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang bertobat dan Allah cinta orang yang mensucikan diri. Allah tahu manusia enggak suci, maka Allah jadikan dia senantiasa mensucikan diri, itu Allah senang. Karena dia enggak bakal bisa suci. Tapi ketika dia berusaha untuk kembali kepada Allah, berusaha untuk mensucikan dirinya, Allah senang, Allah cinta sama dia, Allah rahmati dia. Karena dia senantiasa mensucikan diri. Allah berfirman, "Fafirru ilallah." Kalau Allah berkata dalam Al-Quran tentang dirinya, tentang surga, Allah pasti menyuruh kita untuk lari, bukan jalan. Artinya jamaah, ketika antum berada di jalan ini, antum harus lari, balik. Jangan terusin. Baliknya jangan jalan. Nanti antum keseret lagi ke sana. Antum maksiat nih, punya kecanduan maksiat. Antum harus lari balik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan jalan. Karena kalau jalan antum akan kembali lagi ke maksiat. Oke, kita sudah balik ke sini. Terus apa kita terus di sini sampai jannah? Enggak. Antum pasti akan terjatuh lagi, pasti. Karena itu sifat kita, berbuat dosa itu sifat kita, pasti akan terjatuh lagi. Pasti. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya manusia itu tidak berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan manusia lain yang dia berbuat dosa dan dia bertobat kepada Allah dan Allah mengampuni dia. Artinya Allah kepingin kita ini memang berbuat dosa biar kita tobat. Bahkan dari dosa tersebut itu ada manfaat.
Dosa itu juga punya manfaat. Allah ciptakan dosa nggak sia-sia. Tidak ada sesuatu yang sia-sia yang Allah ciptakan. Bahkan dosa itu pun punya manfaat. Apa manfaatnya? Ketika antum berdosa, maka biasanya istighfarnya lebih khusyuk. Ketika antum habis berbuat dosa besar misalkan, maka sholatnya bisa lebih khusyuk. Ketika antum habis dapat musibah, biasanya doanya lebih khusyuk dibanding gak dapat musibah. Padahal doa itu disyariatkan setiap hari. Tapi ketika ditimpa musibah, Allah kasih musibah, maka kualitas doanya itu biasanya lebih tinggi, lebih khusyuk dibanding gak ada musibah sama sekali. Manfaat. Ketika antum Allah takdirkan ditimpa satu dosa, maka penyesalannya, rasa harapnya kepada Allah, rasa kembalinya ke jalan Allah ini itu lebih besar kualitasnya dibanding ketika seseorang tidak mendapatkan atau tidak bisa ngomong apa? Dibanding orang yang tidak bermaksiat. Kelezatan ibadahnya itu lebih nampak, lebih enak rasanya, bermanfaat. Tapi saya ingin tunjukkan kepada antum, kita berada di sini. Ini rahmat Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita jatuh. Ingat, terkadang kita jatuh, tapi kita harus kembali ke sini. Mungkin kita terjatuh bukan karena syubhat, karena kita ngaji, tapi kita terjatuh karena syahwat. Karena untuk masuk jannah ini kita harus mengalahkan syubhat dan harus mengalahkan syahwat. Bagi yang ngaji, yang paling susah itu syahwat. Bagi yang enggak ngaji, yang paling susah itu syubhat. Ini ujian kita. Masing-masing kita punya ujian. Syahwat yang paling terbesar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma yahka an Rabbi azza wa jalla. Ini diskusi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah diskusi. Allah berfirman, "Idza atnaba abadan danban." Apabila seorang hamba ditimpa suatu dosa. Ini di sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Salim Aid Al-Hilali. Beliau membuat kitab tentang masalah taubat. Dan beliau mengatakan, "Wa min rahmatihi." Di antara luasnya rahmat Allah kepada kita, yaitu annahu yaqbalut taubah, bahwasannya Allah itu menerima taubat. Wa in takarrarta ad-dunub, meskipun engkau berulang kali melakukan dosa. Wa taubat dan tobat, dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat, meskipun berulang kali Allah terima tobatnya. Li'annahu subhanahu at-tawwabul ghafurul wadud, karena Allah Subhanahu wa taala itu at-tawwab, maha penerima tobat, al-ghafur, maha mengampuni dosa, al-wadud, maha sayang, maha lembut. Allah mengatakan, "Idza atnaba abdan danban." Kalau seorang hamba ditimpa suatu dosa, kemudian dia mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, "Allahumma ighfirli danbi." Ya Allah, ampunilah dosaku. Berarti dia ditimpa syahwat, bukan syubhat. Karena kalau orang ditimpa syubhat, kadangkala dia nggak sadar kalau dia ditimpa syubhat. Tapi kalau ditimpa syahwat, semua orang pasti sadar kalau dia ini salah. Pasti sadar dia. Karena tidak ada istilahnya orang berbuat dosa nggak sadar. Orang berbuat dosa itu pasti dengan kesadaran dia sendiri, atas pilihan dia sendiri. Kalau syubhat, selama dia nggak belajar, dia nggak sadar kalau dia berada di atas syubhat. Maka Allah mengatakan, "Atnaba abdi danban." Hambaku melakukan suatu dosa. Fa'alima annahu lahu rabban. Dan dia mengetahui bahwasanya dia punya Rabb. Yaghfirud danba wa ya'khudhu bid-danbi. Tsumma ada fa'atnaba. Lihat hambaku, dia berbuat dosa. Tapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa.
Dia tahu kok dia punya Tuhan yang mengadab hamba tersebut karena dosa. Tsumma ada fa'atlaba. Setelah mengucap seperti itu, hamba ini kembali mengulangi dosanya. Dia udah tobat, minta ampun sama Allah. Kemudian dia kembali dan berdosa lagi. Faqala, kemudian dia mengatakan, "Ayy Rabbi ighfirli dzanbi, ya Allah ampun dosaku ya Allah." Di awal udah minta ampun. Allah bilang, orang hambaku ini berbuat dosa dan dia tahu kalau aku ini Maha Penampun. Cuma ada watnaba, terus dia ngulangi lagi. Dan dia mengatakan, "Ayy Rabbi ighfirli dzanbi, ya Allah ampuni dosaku." Faqala tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, "Abdi, hambaku, atnaba danban, fa'alima anna lahu rabban yakfirud danba wa ya'khudhu bid-danbi." Allah mengucapkan ucapan yang sama seperti awal. Hambaku, dia berbuat dosa lagi, tetapi dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Dia tahu dia punya Tuhan yang mengadab karena sebab dosa. Suma ada fa'atlaba. Kemudian hamba ini kembali mengulangi dosanya lagi. Dan dia mengatakan, "Ayy Rabbi ighfirli dzanbi." Dia minta ampun lagi sama Allah, "Ya Allah, ampunilah aku berbuat dosa lagi ya Allah." Faqala tabaraka wa ta'ala. Allah kembali mengatakan, "Atnaba abdi, hambaku kembali melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban." Dan dia tahu kalau dia punya Tuhan, yakfirud danba wa ya'khudhu bid-danbi, yang mengampuni dosa dan yang mengadab karena dosa. Lalu Allah mengatakan apa? "I'mal ma syi'ta." Kalau gitu lakukan semaumu, terserah. Faqad ghafartu laka, maka aku ampuni dosamu. Lihat, hamba ini dia dosa, tobat, Allah terima tobatnya. Dia dosa lagi, tobat, Allah terima tobatnya. Sampai Allah mengatakan, "I'mal ma syi'ta." Ini hadis yang sering diucapkan Ustaz Ridwan kan? Yang sering dikutip Ustaz Ridwan di Ibnu Katsir. Dan ini dikutip oleh Ibnu Taimiyah juga. Ketika seseorang senantiasa melakukan dosa, Ibnu Taimiyah ditanya, "Sampai kapan aku tobat?" Ibnu Taimiyah mengatakan, sampai syaitan putus asa. Hatta tayasa syaitan. Sampai syaitan putus asa. Pertanyaannya, syaitan bisa putus asa atau enggak? Enggak bisa. Syaitan enggak akan pernah putus asa menjerumuskan kita sampai hari kiamat. Berarti konsekuensinya kita harus dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat, hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita mati di atas tobat. Baik. Ini rahmat Allah Azza wa Jalla. Berjalan di atas rahmat Allah itu tidak gampang, susah. Terjal, istiqomah itu susah. Kalau menyimpang itu gampang karena ada syaitonnya. Tapi kalau berjalan di atas jalan para nabi, wa hadza sabilullah, kata Rasulullah SAW, ini jalannya Allah Azza wa Jalla, itu susah. Kadang terjatuh, kadang terluka, kadang kejeglong, tapi harus bangkit untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju jannah. Gak boleh nyerah. Gak boleh nyerah. Karena Yakub alaihissalam mengatakan pada anak-anaknya, la tayasu min rohillah, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang dia asrafu ala anfusihim, yang dia berlebih-lebihan terhadap diri mereka sendiri, berbuat dosa, berbuat dolim terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirud dunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Allah tahu kita berbuat dosa, tapi Allah katakan la taqnatu mir rahmatillah. Dan Allah kasih tahu juga kita, innallaha yaghfirud dunuba jami'an, Allah ampuni semua dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr
Nabi ibadi anni ghafurur rahim. Hei Muhammad, kabarkan ke hamba-hambaku. Barangkali enggak tahu dia, kamu kasih tahu. Kabarkan ke hamba-hambaku, anni ghafurur rahim. Aku itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maksudnya ojo takut, lek kamu berbuat dosa tobat, ojo sungkan. Justru seneng lek awakmu tobat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yafrahu farhan. Innallaha yafrahu farhan bitaubati ahadikum min ahadikum bidallatihi idza wajadaha. Sesungguhnya Allah itu sangat senang dengan tobat salah seorang di antara kalian, melebihi senangnya orang yang kehilangan hewan tunggangannya kemudian kembali. Antum tahu kisahnya ini? Ada seseorang punya hewan tunggangan, ditambatkan hewan tunggangannya, kemudian tunggangannya hilang. Dia cari kemana-mana, tidak ketemu hewan tersebut. Tiba-tiba hewannya sudah ada di depan dia. Saking senangnya dia, saking gembiranya dia sampai mengatakan, Ana Rabbi wa anta abdi. Saking senangnya dia mengatakan, Ana Rabbi wa anta abdi. Aku Tuhanmu ya Allah dan kamu adalah hambaku. Saking senangnya. Dan kata Rasul, Allah lebih senang terhadap tobatnya salah seorang di antara kalian, lebih senangnya orang tadi. Ya gimana gak senang? Dia di padang pasir, dia sok balik pak, dia sok mulai gono hewani. Tiba-tiba Allah jadikan hewan itu kembali, senang banget sampai keliru ngucap. Lek sampai keliru ngucap berarti senangnya gak ketulungan. Nah kata Rasulullah SAW, Innallaha yafrahu farhan. Allah lebih senang lagi, lebih senangnya orang tersebut. Jadi kalau kita dosa, kita tobat, itu Allah senang. Nah, tugas seorang budak, kita ini budak, hamba itu budak. Tugas seorang budak itu membuat senang tuannya, kan gitu. Tugas seorang budak membuat senang tuannya. Apa yang membuat senang Allah, kita lakuin. Allah senang dengan tobat, kita tobat. Allah senang dengan kita mensucikan diri, kita sucikan diri kita. Kayak gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah, rahmat Allah azza wa jalla. Semoga Allah merahmati kita semua jamaah, dan semoga Allah jadikan rahmat ini ada dalam diri kita sampai kita wafat, sehingga Allah izinkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupan kita. Ini yang kita inginkan. Kita ingin hidup di atas la ilaha illallah, dan kita juga ingin mati di atas la ilaha illallah. Nah, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Al-Farqu baina ikhtilaf wal ittiba. Tadi di awal disebutkan bahwasanya para ulama salaf kami ilmu berguna dari melihat tiga hal. Nah, Yang pertama melihat akidahnya, kemudian akhlaknya, akhlaknya. Jadi kita katakan yang namanya guru itu tidak ada yang sempurna. Tapi memang yang pertama itu akidahnya. Ya. Tapi kan kadang ada guru yang kita saja di kelas. Ya. Ada yang ibadahnya yang lemah. Apa namanya? Tapi rata-rata memang masalah itu ibadahnya kuat nggak seperti kita. Iya. Bagaimana kita menyikapi guru yang keras? Kalau tidak sempurna, bahkan para ulama sama dulu ada yang dibilang gurunya, ada kena air ludah gurunya. Iya. Nah, kalau kita mau mencari guru yang sempurna itu sama-sama mungkin bisa jadi kita tidak punya guru sama sekali. Apa saya yang pertama itu? Nah, amma soal awal, adapun soal pertama, fa'adunnu anangira laisa farqu bainahuma. Enggak ada perbedaan antara keduanya, yakni bainal iqtida wal ittiba. Wa adunnu, dan aku dan ana mengira antara iqtida dan ittiba itu seperti iman dan Islam. Apabila disebutkan bareng-bareng mungkin memiliki makna yang berbeda. Seperti al-thana wa syukur, alhamdu wa syukur. Antara alhamdu
syukur. Kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu bentuk syukur. Syukur juga alhamdulillah. Tapi apabila disebutkan salah satu syukur saja, aku bersyukur kepada Allah, berarti ya aku alhamdulillah kepada Allah. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, kadang-kadang puji syukur dan alhamdulillah gitu kan, berarti ada perbedaan di situ. Apa bedanya? Kalau alhamdulillah bilisan faqat, hamdu itu engkau memuji Allah dengan lisan saja. Kalau dengan lisan saja, ini bukan termasuk ke dalam syukur. Wa amma syukur, adapun syukur, anta tahmadullaha bil lisan wal jawarih. Adapun syukur, engkau memuji Allah dengan lisan dan anggota tubuh. Bil jawarih, yakni bi taati fi awamirillah. Dengan anggota tubuh, dengan cara mentaati Allah Azza wa Jalla. Jadi syukur itu mentaati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah itu memuji Allah dengan lisan. Maka antara alhamdulillah dan syukur lebih tinggi syukur. Baik. Antara ittiba dan iktida mungkin seperti itu, tapi anak belum tahu perbedaannya. Tapi yang biasa dipakai oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka kadang memakai kata iktida, mengikuti. Kadang mereka pakai kata ittiba, mengikuti. Tapi yang sering mereka pakai itu biasanya ittiba yang sering mereka pakai. Tapi saya rasa Allah alam tidak ada bedanya antara iktida dan ittiba. Wa amma soal tsani, adapun soal yang kedua, anil muallim awil mudarris alladhi huwa mutasyaddid, tentang seorang guru atau tentang seorang alim yang dia mutasyaddid, yang keras terhadap muridnya, Wa adunnu anna mutasyaddid, ana mengira sikap keras itu laisa minal akhlaqil matmumah, bukan bagian dari akhlak yang tercela. Karena Nabi SAW terkadang bersikap keras, terkadang bersikap lembut sesuai dengan sikonnya. Dan keras itu tidak selalu berhubungan dengan akhlak yang tercela. Ada kalanya dia keras karena dia ingin membuat muridnya menjadi murid yang militan. Ada kalanya dia keras karena dia ingin memfilter mana murid yang benar-benar ingin belajar, mana murid yang ingin main-main. Dia keras karena dia ingin mungkin muridnya menjadi seperti dia, ketat dalam menerima hadis, sehingga dia bersikap keras. Maka kita perlu lihat dulu keras ini seperti apa modelnya. Kalau keras dalam mengajar, maka insya Allah ini kita bawa kepada bentuk kedisiplinan seorang thalib. Kalau tentara, komandannya gak keras, tentaranya lembek. Dan cari Pak Samsul, tentara berjiwa Hello Kitty, orang iso diajak perang, lembek. Ini kalau senjata gak kuat, makanya komandannya bersikap mutasyaddid, keras, disiplin. Tapi disiplinnya itu karena komandannya ingin dia menjadi tentara yang benar-benar membela Indonesia, nggak main-main. Nah, jadi bedakan antara keras karena akhlak yang tercela dengan keras karena kedisiplinan. Dan kalau kita melihat jamaah, Islam itu agama yang disiplin. Semua ibadah dalam Islam terikat dengan syarat, itu disiplin. Terikat dengan waktu, itu disiplin. Lebih semenit nggak sah. Zakat fitrah, kapan batas akhirnya? Sebelum sholat Id, lebih semenit aja jadi sedekah. Islam mengajarkan disiplin. Nggak ada agama yang disiplin melebihi Islam. Berarti jamaah, yang namanya terlambat itu semuanya jelek. Nggak ada terlambat yang terpuji, nggak ada. Semua terlambat itu jelek, apalagi terlambat ibadah itu jelek. Ketinggalan pesawat terlambat dengan rugi jutaan. Jadwalnya haji dengan terlambat, nggak sido munggah haji.
Jadwalnya pendaftaran pondok terlambat, nggak jadi masuk pondok. Setrika terlambat, bolong kaosnya. Goreng ikan terlambat, gosong ikannya. Istilah terlambat itu semuanya jelek. Maka kita disiplin, agama yang disiplin. Jadi kita ada orang Muslim, seharusnya orang Islam itu adalah orang yang paling disiplin mengalahkan orang Cina, harusnya. Tapi nyatanya kita kalah dengan orang Cina. Harusnya kita nomor 1 dalam masa disiplin, harusnya. Karena Nabi kita disiplin, agamanya disiplin, para sahabat semuanya mengajarkan disiplin. Harusnya Salafi itu juga harus disiplin. Jadi kita perlu bawa Ustadz Furqan. Kalau kita lihat pengajaran, maka bentuk keras guru itu kembali kepada kedisiplinan. Meludahi murid itu Al-A'mash. Mutasyaddid Sufyan bin Uyainah. As-Syafi'i mengatakan, Sufyan, ada orang dari jauh mau belajar, kamu jangan marahin dia. Ini Syafi'i cerita. Kalau kamu marahin dia pergi gitu kan. Apa kata Sufyan? Idan antal ahmaq kamithlihim. Kalau gitu kamu bodoh sama seperti mereka. Ahmaq itu bodoh, tingkatannya lebih di bawah dibanding jahil. Jahil itu bodoh, udah ngomong ahmaq itu bodohnya banget. Istilah kita seperti tulul, TOLOL, itu ahmaq, bodoh temen. Kalau kamu ninggalin aku karena aku pemarah, kamu bodoh seperti mereka. Padahal Sufyan bin Uyainah ini gurunya siapa? Al-Bukhari, salah satu perawi dari hadis Al-Bukhari. Tapi orangnya keras dalam mengajar. Makanya hadisnya tinggi derajatnya. Difilter sama dia. Berarti yang dapat hadisnya Sufyan bin Uyainah itu bukan orang sembarang, itu disiplin. Makanya dia bilang itu ada jauh-jauh mau belajar mbok seneni, mbok dhek ngale. Lah dhek ngale gara-gara aku ngamuan. Kamu bodoh kayak mereka, sama aja berarti kamu. Berarti yang belajar sama Sufyan itu orang yang bermental baja. Gak main-main. Gitu jamaah. Disiplin belajar seperti itu. Ya ada kalanya lembut, ada kalanya disiplin. Ada lagi? Tidak ada? Nggih. Makanya Pak Nanang, kalau ada jenengan ini seperti garam, masakan tanpa garam, hambar. Pertanyaan Wan, udah siang. Nanti kena warning dari Pak Slamet saya. Kita juga mengatakan tentang belajar ilmu yang saya tanyakan dari Bapak. Tadi Bapak di awal menjelaskan tentang menuntut ilmu itu yang benar. Dalam arti kan sempat Bapak mengatakan sholatnya nggak boleh masbuk, namakan itu. Masbuker istilahnya. Masbuker. Iya tadi pernyataan Bapak itu harus benar-benar sempurna atau perfect saja. Sedangkan ustaz-ustaz itu kan ada yang tidak sempurna, apalagi yang dilakukan, tapi pengikutnya kan banyak. Terus bagaimana Pak Ustaz? Apakah bisa kita melihat atau ustaz ini sempurna apa enggak? Sedangkan ilmunya itu sungguh bermanfaat bagi kita. Bagaimana Pak Ustaz semacam itu? Dan Pak Ustaz tadi kan menerangkan begitu banyak sekali hal-hal yang perlu kita lihat atau kita termasuk yang paling tadi Pak Ustaz kan Mas Buker tadi Pak Ustaz. Iya, Mas Buker. Jasa pengukur. Digaris bawain Pak, bukan harus sempurna, tapi berusaha untuk sempurna. Kalau harus sempurna, tidak ada yang bisa sempurna. Tapi berusaha untuk sempurna, berarti dia tidak sempurna, tapi dia berusaha untuk menjadi sempurna. Berusaha untuk baik, berarti dia tidak baik. Dan kita semua tidak baik. Tidak boleh kita merasa kita baik. Makanya kita harus berusaha untuk baik. Maka bukan harus sempurna. Kalau harus sempurna nggak akan ketemu
sampai hari kiamat, tapi berusaha untuk sempurna. Itu satu. Dua, saya sebagai guru, prinsip guru disebutkan dalam kitab Tadkiratus Sami. Prinsip guru adalah dia melakukan sesuatu yang diajarkan kepada muridnya. Dia mengajar fikih sholat, dia mengatakan kepada muridnya harus sholat itu tepat waktu, awal waktiha, tepat waktu, tapi dia masih bukan. Berarti antara ucapan dan perbuatan tidak sinkron. Yang seperti ini, guru seperti ini akan dicela oleh Allah Azza wa Jalla, karena tidak sinkron antara ucapan dan perbuatan. Makanya guru itu konsekuensinya adalah harus sinkron apa yang diucapkan dengan yang diperbuat. Karena yang diucapkan tadi itu akan Allah tanya, kamu udah ngelakuin belum yang kamu ucapin? Itu dari segi guru. Maka dia harus melakukan apa yang diucapin. Guru harus menjadi orang pertama yang melakukan apa yang dia buat, apa yang dia ajarkan. Guru harus menjadi orang pertama. Jangan sampai nyuruh muridnya melakukan, dia nggak ngelakuin. Nanti muridnya nggak berkah ilmunya. Jangan sampai dia nyuruh muridnya, fulan, jangan telat ya, tapi dia telat. Nanti di akhirat muridnya akan ngadu sama Allah. Akan gitu. Ini dari segi guru. Tiga, dari segi murid. Yang diterapkan para salaf itu adalah ketika mereka mengambil hadis. Karena belajarnya para salaf dahulu bukan taklim begini. Ya taklim, tapi taklim mereka bukan kajian bahas begini, bukan. Taklim mereka itu adalah guru membacakan hadis, mereka mencatat. Itu taklimnya mereka seperti itu. Nah, kalau dari zaman sekarang, dari segi murid, tiga standar ini bisa dipakai. Kalau saya, tentu saya tidak ingin anak saya belajar kepada guru yang nggak baik akhlaknya. Nanti bakal ketularan. Karena dia akan melihat gurunya. Loh, guruku ngene kok, aku ngene. Kan gitu. Dan nanti ketika dilarang sama orang tuanya, enak, jangan gitu, nggak boleh. Nanti dia akan mengatakan apa? Loh, guruku kayak gini, Bi. Repot nanti. Ya kan? Enak, sholatnya sempat waktu ya. Loh, Ustadz loh, Bi, telat-telat terus loh, repot nanti. Orang tua ngajarkan baik, ternyata ustadznya ngajarin yang keliru. Kan gitu. Ayo nggak boleh nge-game, nanti hafalannya hilang. Ustadz juga nge-game, repot. Ini yang saya maksud. Guru itu harus menjadi orang pertama yang melakukan. Gitu kan? Jangan sampai anak itu dilarang, kemudian dia beralasan gurunya, repot nanti. Repot. Jadi guru harus menutup celah tersebut. Dari segi murid, akidah pasti, akhlak pasti, sholat kalau bisa cari yang memang bagus ibadahnya. Kalaupun nggak bagus, yaitu urusan gurunya sama Allah Azza wa Jalla. Nanti Allah akan tanya itu. Allah akan tanya. Macam Tadkiratus Sami itu, hendaklah guru jangan melakukan sesuatu yang dia tidak suka kalau muridnya melakukan hal tersebut. Saya tanya, guru suka nggak kalau muridnya malas? Suka enggak? Nggak suka. Ya jangan malas. Ya, guru itu nggak boleh melakukan sesuatu yang kalau muridnya melakukan dia nggak suka. Itu prinsip. Dan Tadkiratus Sami itu saya lingkarin tuh kitab saya itu. Guru suka enggak kalau muridnya nge-game terus? Tak suka. Nanti dia soro ngajarnya. Berarti jangan nge-game. Guru suka enggak kalau muridnya HP-an terus gak sinau-sinau, PR gak dikerjakan, tak suka. Berarti gurunya jangan HP-an terus. Sebagaimana kamu menyuruh muridmu, demikian juga kamu harus melakukan itu. La taqulu ma la taf'alu. Kata Allah kan, janganlah engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak melakukan
melakukannya. Ini prinsipnya. Nah, wallahu taala bisa. Gimana Pak Selamat? Boleh? Ketika kita melenceng dari garis yang lurus tadi, dan bagaimana nanti agar kita cepat kembali gitu. Karena kita leleh sampai 2 kali, 3 kali, atau bahkan 4 kali. Yang pertama, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Itu harus pasti. Karena hati kita itu berada di genggaman Allah. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Jadi kita minta sama Allah agar hati kita ditetapkan di atas hidayah. Makanya sabit ala dinik gitu kan. Sabit qalbi ala dinik. Kuatkan hatiku, teguhkan hatiku di atas agamamu. Maksudnya di atas hidayah Islam. Itu satu. Yang kedua, cari circle pertemanan yang bagus, yang bisa memotivasi, yang bisa mengajak kepada kebaikan. Jangan mencari circle pertemanan yang justru membuat kita tambah jauh, tambah futur. 3. Kalau kita mendapati kita sedang terperosok seperti itu, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Karena ketika kita jauh dari jalan yang lurus, itu menunjukkan hati kita sedang sakit. Sama kayak tubuh, kalau dia sakit harus ada obatnya. Hati yang sakit, itu obatnya di majelis ilmu. Duduk belajar lagi, biar diobatin. Karena ilmu itu makanan bagi hati. Sebagaimana nasi itu makanan bagi tubuh, ilmu itu makanan bagi hati. Kalau hati nggak pernah dikasih makan, nggak pernah hadir di majelis ilmu, maka hidayah akan lepas dari dia. Maka untuk mengembalikan hidayah harus berada di majelis ilmu. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Itu 3 tipsnya. Dan yang paling penting pertama, wasta'in billah. Minta tolong sama Allah biar dibantu sama Allah untuk kembali. Makanya kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Apa tafsirnya? Tafsirnya adalah la hilata li ahadin wala quwwata li ahadin wala harakata li ahadin an iqamati taatillah illa bima'unatillah. Tidak ada kekuatan bagi seseorang, tidak ada kemampuan bagi seseorang, tidak ada pergerakan bagi seseorang untuk menegakkan ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwwata li ahadin an maksiatillah, dan tidak ada kekuatan bagi seseorang dari menjauhi maksiat Allah Azza wa Jalla illa bitaufiqillah, kecuali dengan taufik kepada Allah Azza wa Jalla, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ketaatan butuh Allah, menjauhi maksiat juga butuh Allah. Jadi kita butuh Allah setiap hari. Berarti kita butuh hidayah Allah setiap. Kita sekarang di atas hidayah. Apakah kita nggak butuh hidayah lagi? Tetap butuh. Kita di atas hidayah, kita butuh hidayah lagi. Biar hidayah ini sekarang makin kuat, makin kuat, makin kuat. Dan jangan sampai hidayah ini tercabut ketika mau mati, dicabut sama Allah. Naudzubillah. Mau mati, mau finish, udah sampai di atas itu terakhir, tinggal selangkah finish, hidayahnya lepas. Naudzubillah. Naudzubillah. Seperti itu Pak. Jadi kita butuh Allah tiap hari. Tiap waktu kita butuh sama Allah. Berdoa kepada Allah tiap hari. Minta hidayah kepada Allah tiap hari. Makanya Allah selalu bilang, "Ihdinas siratal mustaqim" itu setiap saat. Karena Allah tahu kita butuh hidayah Allah Azza wa Jalla setiap hari dan setiap waktu. Nah, terus subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.